Assalamualaikum. Dalam, yuk. Permisi Mas. Ya, silakan duduk Pak Jafar. Ya, apa kabar Pak Jafar? Alhamdulillah baik Pak Sugeng. Pak Sugeng gimana? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana hari ini kegiatan pembelajarannya? Hari ini alhamdulillah longgar Pak. Hanya 4 jam pelajaran saja hari ini. 4 jam belajar berarti tidak terlalu padat ya? Betul Pak. Santai ya. Oke. Pak Jafar hari ini sesuai jadwal masuk di kelas 11 IPS 2 ya? Betul Pak. Kelas Jam, 2. jam ke-5? Jam ya? 5.6 Pak. 5.6 ya? 2 jam pelajaran? 2 jam pelajaran. Oke, nanti jam ke-5.6 nanti kita masuk ke kelas 11 IPS 2. Oke, gini Pak Jafar, nanti kita santai aja dulu ya, kita ngobrol santai saja. Tidak usah ini, intinya hanya memastikan persiapan pembelajaran sebelum masuk kelas ya. Temanya hari ini apa? Temanya hari ini yaitu teks prosedur Pak. Teks prosedur ya? Oke, teks prosedur. Nah, dari tema itu ya, apa kira-kira tujuan yang diharapkan dari tema teks prosedur itu? Tujuan yang dari pembelajaran ini yaitu siswa nanti akan mengetahui tentang pernyataan umum atau tujuan dari teks prosedur itu apa, terus langkah-langkah di dalam teks prosedur itu apa, dan yang terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan dari teks prosedur itu apa sih sebenarnya. Seperti itu Pak. Berarti hanya diharapkan murid nanti mengetahui apa itu teks prosedur, terus mengetahui langkah-langkahnya, terus kemudian mengetahui penegasan ulangnya atau kesimpulannya. Ini dalam kaitan kehidupan sehari-hari apa kira-kira? Itu Pak, tepat sekali. Dalam kehidupan sehari-hari kan tentunya siswa sendiri mengalami beberapa kegiatan-kegiatan dan mungkin mereka belum tahu bahwa itu adalah teks prosedur aslinya. Contoh, kalau misal pagi menanak nasi Pak, menanak nasi. Kalau menanak nasi itu kan mulai dari nyuci beras dan lain sebagainya sampai beras itu jadi, itu dinamakan teks prosedur. Mungkin siswa belum sadar sampai situ Pak. Jadi nanti saya akan menumbuhkan kreativitas di siswa untuk mengetahui bahwa di kehidupan mereka itu mereka melakukan prosedur seperti itu Pak. Jadi teks prosedur itu lebih kepada sebenarnya anak sudah tahu, sebenarnya sudah menjalankan, mengalami. Nah, begitu apa nih Pak Jafar yang mau dikembangkan dari tema teks prosedur itu? Nah, tentunya daya imajinasi atau kreativitas. Jadi tidak hanya mereka menanak nasi saja atau melakukan suatu kegiatan saja, tapi mereka itu tahu mereka sedang melakukan prosedur. Jadi nanti yang saya harapkan tumbuh kreativitas di dalam peserta didik. Contoh, mungkin ada kreativitas dalam membuat mie instan itu ditambahi seperti telur dan lain sebagainya supaya lebih enak gitu. Wah, menarik sekali ya. Iya Pak. Jadi intinya di sini diharapkan nanti akan muncul kreativitas anak ya. Betul. Ya betul, kalau memang hanya memasak mie mungkin semua orang bisa ya. Dan juga kalau mie saja bosan Pak. Bosan ya. Nanti bagaimana biar tidak bosan ya, sehingga dikemas menjadi sesuatu yang lebih menarik dan tentu rasanya lebih enak. Betul. Oke. Nah, dari pengembangan yang Pak Jafar harapkan tadi ya. Nah, kira-kira apa nih yang dibutuhkan oleh Pak Jafar agar pengembangan itu bisa sesuai dengan harapan? Oke, kan tadi saya butuh kreativitas yang tumbuh dari siswa. Ya. Tentunya yang pertama umpan balik. Nanti akan saya tanya kegiatan sehari-hari mereka. Contoh dari pagi, misal mereka masak, yang cewek-cewek ataupun yang cowok, mereka masak gitu ya. Saya butuh umpan balik mereka itu kegiatannya ngapain aja sih di rumah. Nah, nanti saya bisa sampaikan di situ bahwa itu loh teks prosedur sebenarnya kalian sudah lakukan. Selain itu, nanti saya butuh LCD sama speaker aktif Pak, buat menayangkan video supaya nanti siswa itu tergambar lebih jelas bahwa ini loh teks prosedur lain, tidak hanya membuat tapi memainkan sesuatu hal atau membuka aplikasi atau membuat akun profil aja itu sudah teks prosedur Pak. Oke Pak Jafar, udah luar biasa ini, menarik sekali ya. Tujuannya luar biasa
terus pengembangannya juga nanti akan mengarah ke luar biasa. Nah, dari tujuan-tujuan yang mantap tadi, ya luar biasa tadi, strategi apa nih yang akan dipakai oleh Pak Jafar agar tujuan tadi itu bisa tercapai oleh murid-murid tersebut? Strategi yang akan saya terapkan di kelas itu dan materi itu tadi sudah disampaikan, yaitu strateginya yaitu diskusi kelompok, Pak. Diskusi kelompok nanti juga ada tanya jawab. Nah, di dalam diskusi kelompok itu kan menentukan kelompok-kelompok dulu ya, Pak ya. Nah, itu kelompok tersebut saya ambil berdasarkan hasil asesmen diagnostik dari baik itu yang kognitif yang dari saya dan non kognitif yang dari BK, Pak. Jadi nanti di dalam satu kelompok tersebut itu terdiri ada yang jiwa pemimpin dan lain sebagainya, supaya untuk diskusi tanya jawab nanti satu kelompok itu aktif, mereka lebih kreatif melakukan argumentasi, menyampaikan pendapat, membuat pernyataan umum dan lain sebagainya, supaya hidup gitu, Pak. Oke, luar biasa. Berarti nanti menggunakan diskusi kelompok ya. Betul. Dan kelompok-kelompok yang Pak Jafar bentuk itu tidak asal bentuk ya. Betul. Dasarnya dari hasil asesmen diagnosis yang dilakukan oleh BK. Berarti sebelumnya sudah berkoordinasi dengan BK ya. Sudah. Untuk tiap-tiap kelas, tidak hanya di kelas ini saja, Pak. Di kelas yang lain juga demikian. Jadi saya membuat kelompok berdasarkan hasil analisis tersebut. Oke, berarti ya kan nanti dengan hasil data yang didapatkan dari BK, terus kemudian data yang didapatkan oleh Pak Jafar sendiri melalui asesmen kognitifnya itu diharapkan nanti kelompoknya bisa terbangun dengan komunikasi baik, yang luar biasa. Iya, luar biasa, strateginya mantap sekali. Ya. Tujuannya ya, pengembangannya nanti yang akan dikembangkan ya, terusan strateginya juga luar biasa. Perangkatnya gimana Pak Jafar? Perangkatnya nanti saya butuhkan laptop, speaker aktif, sama ini ada buku catatan saya, Pak. Ya. Ini ada buku materi, ada jurnal, sama ini di dalamnya juga ada yang RPP. Ini RPP-nya ya, Pak Jafar ya. Nah, ini RPP-nya. Mulai dari persiapan, Ya. terus ada KIKID-nya juga ada, terus medianya, materi, serta langkah-langkah dan segala macamnya, sampai penilaiannya sudah ada rubriknya, Pak, di dalam sini. Nah, ini kan penilaiannya. Nah, ini materinya, Pak. Nanti di samping saya video juga saya tayangkan materi-materi yang dalam bentuk teks. Ya. Oke. Nah, menurut Pak Jafar, nanti indikator ketercapaian dari materi yang sudah disampaikan, indikatornya apa? Indikatornya nanti siswa itu mampu ataupun dapat menyampaikan apa itu tujuan dari teks prosedur, langkah-langkahnya seperti apa, dan penegasan ulangnya seperti apa, atau kesimpulan dari teks prosedur tersebut. Gitu, Pak. Oke, luar biasa. Itu Pak Jafar sudah cukup ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kita masuk kelas dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dan sudah direncanakan itu ya. Tentu harapannya adalah tidak sampai di situ ya, tetapi lebih kepada bagaimana murid itu mampu menguasai materi yang akan disampaikan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul, Pak. Oke, sampai ketemu nanti di kelas 11 IPS 2 ya. Siapkan diri dengan baik ya agar tampil prima di depan murid ya, agar bisa menyenangkan. Begitu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu di kelas jam 5.06 ya, Pak ya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Permisi, Pak. Ya, silakan. Mari.